Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, kepada Bapak Nilwani Hamid SAG MPD sebagai dosen pengampu kita pada hari ini, walaupun dengan secara online, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk tetap melaksanakan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 Alifia Nisa, yaitu saya sendiri, Risna Mei Sandri, dan Savitri. Kami akan membahas tentang media pembelajaran. Bab 3, pengelompokan media. Menurut Sel dan Richard, tahun 1994, berdasarkan perkembangan teknologi, maka media dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, yaitu media hasil teknologi cetak. Media hasil teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan penyampaian seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Contoh, foto, representasi, majalah, atau buku koran atau lain-lainnya. Media hasil teknologi cetak memiliki karakteristik yang pertama, teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, baik teks maupun visual, keduanya menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, teks dan visual ditampilkan statis, pengembangannya sangat bergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan dan resepsi visual. Baik teks maupun visual, keduanya berorientasi pada siswa. Informasi dapat diatur atau ditata ulang oleh pemakai. Dan yang kedua, yaitu media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara hasil untuk atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Dan mereka memiliki contohnya film, video, televisi. Media hasil teknologi audiovisual itu memiliki karakteristik yang pertama, bersifat linear, yang menyajikan visualisasi yang dinamis, dan yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Merupakan representasi fisik dan gagasan real atau gagasan abstrak. 5. Dikembangkan menurut prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif. Yang keenam, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat keterlibatan interaksi siswa rendah. Baiklah, itu penjelasan dari saya, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Risna Mei Sandri. Kepadanya saya persilakan. Saya Risna Mei Sandri. Saya akan menjelaskan tentang pengelompokan media yang ketiga, yaitu media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Beberapa ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer, baik perangkat keras atau lunak, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. Yang kedua, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang. Yang ketiga, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan grafik. Yang keempat, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa dengan siswa yang tinggi. Dan pengelompokan media yang keempat yaitu media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Beberapa ciri media
hasil gabungan teknologi cetak dan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, sekuensial, dan secara linear. Yang kedua, dapat digunakan sesuai keinginan siswa, bukan saja dengan cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya. Yang ketiga, gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman siswa. Yang keempat, prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan pelajaran. Yang kelima, pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan. Yang keenam, bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa. Yang ketujuh, bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Komputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti jumlah random akses memori yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan paralel atau alat-alat tambahan, seperti video displayer, perangkat keras untuk bergabung dalam satu jaringan, dan sistem audio. Baiklah, itulah pengelompokan media yang telah dirangkum, dan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.